Wal mubahatu minha mata ayan ala taati. Jadi perkara yang diperbolehkan dari maksiat, mubahat ya. Mubah itu bisa dilakukan, bisa enggak, itu mubahat ya. Yaitu sesuatu yang nyata atas taat. Ya, sesuatu yang nyata atas taat. Bahkan wa firahul qalbi li zikri. Tadi merampungkan, mengosongkan hati untuk zikir. Nah, maka fayulhiku bitaat. Ini bisa menemukan ketaatan kepada Allah. Itu mubahat ya. Jadi artinya ini memang untuk berzikir kepada Allah. Dikosongkan untuk zikir kepada Allah. Sehingga ini bisa menemukan ketaatan. Ya boleh itu mubahat, tapi itu memang itu sesuatu yang nyata atas taat itu ya. Wa minha ma yusghilul qalba, dan sebagian lagi yang mubahat itu sesuatu yang menyibukkan hati jauh dari ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Bahkan wa yakhusu ala mukhalafati, itu mendorong atas mukhalafah itu berbeda. Jadi mukhalafah. Jadi enggak sesuatu yang beda. Jadi mendorong sesuatu yang beda. Wa yulhiqu bil ma'asi, dan menemukan kemaksiatan. Fi adami ridho, di dalam adami ridho, enggak adanya ridho. Nah ini itu ada juga yang tadi itu kan mubahat, tapi mukhabat itu nyata atas taat dan hatinya kosong untuk zikir, dan yulhiku bitaat, bisa menemukan taat. Tapi wa minha ma yusghilul qalba, sebagian lagi ada sesuatu yang menyibukkan hati. Nah, sesuatu yang menyibukkan hati ini macam-macam. Artinya ada kecamuk-kecamuk dalam hati ini macam-macam. Ada karena bab dunia, bab pangkat, bab perempuan, ya, bab-bab yang selain Allah. Ini banyak muncul di dalam hati, ini muncul banyak ini. Itu manusia. Bahkan itu menyibukkan hati an zikrillah, jauh dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka kemarin sudah saya terangkan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaiton. Ya. Jadi nuqayyid lahu syaiton. Jadi oleh Allah itu dirangket dengan setan kalau orang itu enggak mau berzikir Gusti Allah. Nah, kemudian wa huwa lahu qarin. Setan ini oleh Allah dijadikan baginya itu qarin, teman. Nah, kalau sudah teman di dunia dengan setan, dirangket kemudian jadi teman, ini jelas di dunia, di akhirat pun akan celaka. Maka orang ini harus maulah berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita jauh dari zikir kepada Allah. Nah, kalau di sini orang tauhid, ini Mbak Yai Sirot itu dawuh, kamu kalau sholat jangan sampai gak berzikir. Kamu kalau sesudah sholat harus berzikir. Ya, walaupun itu cuma 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kemudian berdoa, walaupun itu Rabbana atina fid dunya karena ini tergesa-gesa mau manusia ini kadang-kadang kan kerepotannya banyak. Iya enggak? Nah, saya ini cocok dengan Mbak Yai Sirot. Karena orang berzikir itu tidak harus sesudah sholat. Zikir itu bisa dilakukan dengan berjalan, dengan duduk, dengan bekerja. Nah ini bisa saja zikir. Menurut. Nah kalau torekot yang lain itu kan memang itu zikirnya sekian beda loh itu. Torekot itu mengatur zikir itu beda-beda.
Ada nggak setelah sholat ada yang diharuskan berzikir 1000 kali juga ada. Ada yang 2000 kali, 5000 kali ya ada. Ada yang cuma 165 kali ya ada. Makanya biasanya tasbihnya ada bundelane di genengeri 165 itu. Ini biasanya. Nah ini jangan sampai kita ini mengolok-ngolok. Wah ini nggak benar, dia nggak benar, nggak boleh. Nah kita ini tergantung cocokan mana. Wong itu namanya amaliyah kok. Iya kan? Kalau ente-ente ini, saya Sawang ini kan orangnya biasanya sibuk bekerja, ya kan? Lah orang mamane zuhur, kita ini bekerja sama orang. Terus kita zikir yang mesti yang jadi pegangan zikir tadi yang sudah di-BA oleh guru kita. Terus kemudian zikir, ini nanti waktunya bisa keter. Makanya kalau Mbak Yai Sirot itu, kamu kalau sudah sholat berzikirlah. Walaupun itu cuma 3 kali. Ini dawuhnya Mbak Yai Sirot gitu loh. Yang terpenting zikir itu harus ada caranya berzikir. Kalau ada orang berzikir cuma dohirnya saja, itu berarti zikirnya zikir lesan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya nggak pernah nyambung kepada Allah. Padahal orang zikir itu kalau mitur ajaran hakikat harus berzikirnya di pertapan suci. Apa itu pertapan suci? Pertapan suci yaitu di zatullah. Kita ini berada di lingkaran innallaha ala kulli syai'in muhit, diliputi oleh Allah, baru berzikir. Lek jere guru Qadrian Naqsabandiyah, kalau mau kamu zikir, kamu harus membayangkan wajah gurumu. Nah, ini salah paham. Yang dimaksud wajah guru itu bukan kok guru-guru itu. Ini namanya hakikinya guru yang dimaksud. Siapa hakikinya guru? Allah. Kalau ente menyembah guru ya nanti malah kena jin kan. Mau dikit kok nguasno meseme wajahi guru atau ndelok fotone guru. Ini nanti bisa kena jin ini. Iya kan? Ini hati-hati loh zikir. Nah, harus ada yang beat. Maka nih ada kelemahan-kelemahan seperti itu. Kalau kita ini orang tauhid ya sewaktu-waktu memang makanannya orang tauhid itu berzikir. Enggak kok wong tauhid enggak berzikir itu enggak bener itu. Nggih Mas Ir. Ya senengane zikir, tapi yo ndelok waktune ngono lho Mas Ir. Nggih, lek repot yo aja ditinggal zikir wong repot malah rezekine ditutup petik sama zikir. Sedangkan zaman zikir gak iso ngasilno dhuwit, nggih. Iso ngasilno dhuwit zaman zikir. Kok gak ono hubungane zikir ambek dhuwit. Gitu loh ya. Paham nggih? Wasiru utai rahasianya fidalik yang demikian itu sesungguhnya Allah menghendaki sesuatu la yardo yang tidak ridho. Wala ya'muru illa bima yardo, dan Allah enggak perintah kecuali sesuatu yang Allah ridho. Nah, ini gitu. Yang dimaksudkan ini rahasia yang demikian itu, ya. Jadi masalah ini menjurus ke taat atau menjurus ke maksiat, jauh dari zikir tadi. Allah ini menghendaki mala yardo, sesuatu yang enggak ridho. Wala ya'muru, tapi Allah punya kehendak loh. Allah ini punya kehendak sesuatu yang Allah ini enggak ridho ya itu atas kehendak Allah juga loh. Jangan dikira Allah ini menghendaki sesuatu yang Allah ridho, enggak. Ya sesuatu yang enggak ridho itu ya kehendak Allah loh. Nggih. Omane itu Allah enggak ridho, itu ya kehendak Allah. Ngono lho. Enggak ada sedikit pun yang lepas dari kehendak Allah. Jadi kehendak dan takdir Allah ini baik atau buruk, diridhoi maupun enggak diridhoi itu tetap itu dalam lingkaran kudrat iradat Allah. Jangan dikira Allah itu sing ridho-ridho tok, sing api-api tok, sing ora, sing elek-elek. Itu enggak di dalam lingkaran kudrat iradat Allah, itu enggak benar. Makanya di sini Allah Ta'ala arada ma la yardo. Jadi Allah menghendaki sesuatu yang enggak ridho ya juga itu terjadi. Ngono lho. Kok contohnya apa ya tentang
apa itu kejelekan-kejelekan, tentang maksiat-maksiat, itu juga kehendak Allah. Makanya ini kalau kita ada orang yang berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat, jangan kita ini malah biji. Itu urusan Allah. Iya kan? Tapi kita jangan sampai ikut-ikut mereka, ngono lho. Bener lagi. Lah kadang-kadang ada satu syariat yang diperbolehkan kita ini gosip, itu boleh. Ada itu. Enggak semuanya orang yang gosip itu salah, enggak boleh, enggak. Ada orang berzina, dalam kitab fikih ini boleh orang itu diusir dari desanya 1 tahun sebagai hukuman. Terus kemudian dipermalukan. Ini boleh memang dipermalukan. Masa ngomong karo diomongi, ora ae, kul mau zina. Ditelanjangi, biasanya kalau zaman dulu ditelanjangi terus kemudian diiring keluar desa, itu boleh-boleh aja. Memang dalam ajaran itu hak itu. Nah, terus ada orang bakhil. Berarti kemudian kita gosipi orang bakhil, boleh, wong itu musuhnya Allah. Orang mati itu musuhnya Allah, musuhnya malaikat juga musuh manusia. Sama senang sama orang bakhil. Enggak mungkin, iya kan? Mau medit, wak kaji medit lho. Golek pulian mari galung kaji. Nah, itu enggak boleh aja itu kita gunjingi. Orang bakhil, kafir musuh juga boleh, orang zalim juga boleh. Jadi gosip itu boleh, tapi orang yang ditentukan oleh syarak gitu loh. Lah apa wae dhewe isin, duwe kelakuan ngono. Iya kan? Mamane berzina terus duwe kelakuan zina koyo ngono terus dirasani wong gak gelem. Lah salah-salah dhewe, lah apa adik nglakoni zina? Bener enggak ini? Terus wala ya'muru illa bima yarda. Allah enggak perintah kecuali sesuatu yang Allah ridho. Itu loh. Allah enggak perintah kecuali sesuatu yang Allah ridho. Ini harus dipahami loh. Allah enggak merintahkan sesuatu. Apapun yang diperintahkan Allah, ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tentang berbuat baik, tentang ibadah. Itu Allah perintah semua itu kecuali bima yardo. Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan itu. Ngono lho. Harus ngerti. Lah sing gak diridoni mangko ya mangko kehendake Allah, tapi Allah enggak perintah kecuali sesuatu yang Allah ridho. Wal ibadu muta'abbiduna bima yasduru minal amri wan nahyi. Dan hamba-hamba ini mereka menjalankan ibadah muta'abbiduna bima yasduru dengan sesuatu yang keluar dari perintah maupun dan larangan. Jadi keluarnya hamba ini menjalankan ibadah ini memang keluarnya itu dari perintah dan larangan. Jadi ibadah itu termasuk perintah yang keluar dari perintah. Ibadah itu keluar dari perintah. Kenapa kamu sholat? Saya sebab diperintah Allah. Kenapa kamu puasa? Sebab saya diperintah oleh Allah. Ngono lho. Bener lagi. Ini jadi apapun yang kita lakukan yang berupa ibadah memang itu perintah Allah. Kenapa kamu menjauhi maksiat? Ini larangan Allah. Kenapa kamu enggak berzina? Ini larangan Allah. Kenapa kamu enggak mabuk? Ini larangan Allah. Jadi kenapa kamu enggak menyakiti orang? Ini larangan Allah. Bener. Bisa ditompo ngaji niki. Hah? Nah, inilah ngaji tasawuf seperti ini. Jadi kita ini didandani supaya jadi orang yang betul-betul baik. Nah, ini la bima yasduru an masyiati wa tadbirihi. Jadi itu tidak dengan sesuatu yang keluar jauh dari masyiatihi, dari kehendak Allah, wa tadbirihi, dan tadbir itu rawatan Allah. Allah ini mengitik-ngitik, jadi melihat atau itu enggak bisa jauh dari itu. Jadi enggak labima yasduru an masyiah. An ini punya faedah namanya baidah, jauh.
Jadi ojo kok dimaknani kok sampean maknani dhewe la bima yasduru, tidak dengan sesuatu yang keluar dari kehendak Allah wa tadbirihi, dan apa itu rawatan Allah. Wala mali kliru kabeh iki engko. Lek sampean maknani ngono. Iki kok ono ado jauh dari masyiati. Jadi bukan apa itu ibadah itu bukan kok sesuatu yang keluar jauh dari kehendak Allah. Jadi ini dan perawatan Allah. Jadi ini makanya ini kita ibadah itu mesti tetap di dalam masyiatil. Sampai nggak bisa sholat malam begitu saja tanpa kehendak Allah. Nggih, tanpa rawatan Allah. Cuman moro-moro bengi, moro-moro jekekal, tangi, ora iso turu, mari cukup wudu, wis hal-hal yang apapun yang terkait dengan ibadah ini sampai nggak bisa itu lepas dari kehendak Allah. Makanya orang itu hatinya itu ikhlas pada Allah, takut pada Allah, supaya pada kebaikan ini kita jadi enteng gitu loh. Nggak anu. Kan banyak orang yang menjalankan kebaikan itu kayaknya sulit begitu. Bahkan kalau ditanya saya belum dapat hidayah. Oh no. Iya kan? Padahal hidayah Allah itu sudah diturunkan. Quran ini hidayah Allah itu. Hudal lil muttaqin, itu petunjuk, itu hidayah Quran ini. Lah hidayah Nabi bagaimana? Petunjuk Nabi ya hadis-hadis itu. Lah apa kok enteni lah nek kono ora gelem belajar, ora gelem ngaji. Wong katene oleh hidayah ya enggak iso. Lah oleh hidayah ya sampean teko ngaji ngene iki lho. Nggih mboten? Iso nampa ilmune Allah. Ini namanya hidayah. Nah, terus farabbu ta'ala la ya'murul ibad illa bima fihi maslahah lahum ajilatan au ajilah. Jadi Tuhan, maksudnya Allah Ta'ala, ini enggak perintah hamba-hambanya kecuali sesuatu yang di dalamnya itu ada kemaslahatan bagi mereka. Baik itu secara kontan maupun secara nanti. Nah ini kalau maknani lek basa Jawa ini ajilatan maknane kontan, ajilatan semoyo. Nah ini maksudnya ajilah itu maksudnya nanti. Kalau ajilah sekarang. Jadi bisa dirasakan. Jadi Allah itu enggak perintah hambanya sesuatu yang di dalamnya itu kecuali di dalamnya itu ada kemaslahatan. Sampai diperintah untuk sholat. Loh ini ada kebaikan itu, maslahat bagi kita. Baik itu ajilah maupun ajilah. Secara kontan kita rasakan, ini bisa menjadikan hati kita tentram, tenang. Ya enggak, wong sholat. Ayo sama enggak sholat nolak sama nak isine putek kayak setan cedek. Iya kan? Lah kalau nggak sholat setan cedek, akhirnya setan perintah buat kejelekan, bekerja menjalankan maksiat. Gara-gara nih yo nggak sholat, ngoten lho. Makanya sholat ini tanha anil fasya wal munkar, jauh dari fasya maupun kemungkaran. Ini akibat sholat. Sholat ini jadi perisai loh bagi kita. Ayo saiki ana wong katene ganggu wong salat, katakan ana wong bebetan, kuplukan, wis pakaiane pakaian soli ya. Terus ana wong wedok bari, balon ya, ganggu sampean. Wani kira-kira? Hah? Wani piro kon ayo. Wani ya zaman. Wong katene nang masjid dijak kentu. Kira-kira gimana ini? Hah? Pikir-pikir kan masuk balon ini kan nggodho. Lho ini lho, wong salat bisa manfaat. Tapi lek sampean celonone cingkrang sak ndukure dengkul wong lanang paribasane. Marono kaosan, maro gak kuplukan. Nah, kira-kira sampean metu ning ngarepe Kaji Sutris kira ya apa? Diampirno apa ora? Diampirno. Tapi lek wong sing api-api kuplukan putih enggak mungkin diampirno. Jelas kan ini? Nah, ini lho. Nah, kenapa kita ini dilarang mabuk-mabuk? Ini sebab manfaat, ada maslahat di situ. Masalahnya apa? Karena mabuk-mabuk ini walaupun itu kelihatannya itu enggak terkait dengan orang lain. Mabuk nang awake dhewe sih.
sing ngrasakno ya wae dhewe. Tapi ternyata itu bahaya ini. Kadang-kadang apa itu mara tuwa ngenakno lawang awake mulih mbek mabuk dikira mbek ngene-ngene dikira iku bojone. Bojo mara tuwa digarap ya apa ya ngene. Lho, kadang-kadang disenggol titik ngono murup gelut mateni wong. Ini gara-gara mabuk nih. Loh. Makanya ini bahaya karena ada bahaya bisa dirasakan sekarang sampai nanti di akhirat. Ini bisa. Ini agama. Makanya jangan dikira wong ngaji apa itu hanya cuma maca Quran tok. Ya termasuk kehidupan ini perlu kita kaji supaya kita ini bisa selamat dunia akhirat. Agama ini lengkap ngatur hidup kita, ngono lho. Makanya kudu ngaji ngono lho. Bener. Wa qad taba'adana rabbuna bi karahatil ma'asi li maslahataini. Dan Allah ini Tuhan kita ini supaya kita ini sungguh-sungguh bikin ibadah terhadap kita bikarohatil ma'asi dengan benci terhadap maksiat. Itu limaslahata ini ada dua kebaikan. Ihdahuma maksudatun fi nafsiha. Yang salah satu di antara keduanya itu punya tujuan di dalam adanya kemaksiatan itu sendiri. Ya, tujuan. Wasaniyah itu wasilatun li ghairiha. Itu bisa menjadi lantaran kepada lain dirinya sendiri, ya. La amal maslahatul maksudatul li nafsiha fa innallaha ta'ala tusamma bil khafid bi khafidir rafi. Ya. Nah, maka sesungguhnya Allah ini malah menentukan apa itu dirinya bil khafid maksiat ya. Dengan adanya maksiat ini bil khafidir rafi dengan merendahkan yang tinggi. Nah, itu sing punya tujuan pada diri. Sebetulnya dia ini punya derajat tinggi rafi karena perilakunya ini maksiat, ini bisa merendahkan derajat yang tinggi jadi derajat yang rendah. Ayo. Sampan pernah dengar ceritanya Barseso. Kiai Barseso. Kiai Barseso ini enggak tanggung-tanggung, muridnya ribuan. Muridnya aja ribuan. Orangnya ini dipertuan oleh orang banyak. Waktu beliau ceramah ini yang hadir itu ribuan. Akhirnya pada waktu itu apa yang dilakukan Barseso? Barseso ini malah digoda setan. Nah, dengan ada anak muda yaitu preman, itu pas waktu beliau mau memberi ceramah, ada preman ini mendekati. Beliau itu menjajari. Karena ada preman ini melihat si Barseso ini diiring oleh banyak santri dan mulia beliau ini. Si preman ini kepingin, saya ingin seperti Mbah Yai tadi. Jadi Mbah Yai Barseso ini, mulianya. Akhirnya beliau ingin jadi mulia, akhirnya beliau ini dekat. Jadi berjalan ini deketi si Barseso. Akhirnya si Barseso ini malah munek-munek dideketi orang yang semacam itu, preman tadi. Wong madang ini kok iso nyewedhek aku. Ngene iki pantes apa ora? Hatinya ini bergejolak, enggak terima karena dideketi orang yang model kayak preman itu. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan si Barseso itu kena siksa. Akhirnya oleh iblis ada santri perempuan si Barseso ini iblis ini juga nyantri di rumahnya. Nah, si iblis ini enggak tidur, enggak makan, kalau siang puasa, kalau malam enggak tidur. Pokoknya setan ini hebat lah di pondoknya si Barseso. Nah, si Barseso manggil namanya santri, santri kamu itu kok kuat pagi puasa, malam itu jaga malam ibadah.
Oh, nggih Mbak Yai, saya ini memang dulunya itu orang yang bejat. Saya ini ingin bertobat. Loh, saya kok nggak mampu seperti kamu. Iya, Pak Yai kan nggak pernah berbuat maksiat. Jadi ya nggak bisa melakukan seperti saya. Jadi, oleh ngono kudu maksiat dhisik. Iya Pak Yai. Jadi, lah ya apa carane maksiat aku buru ono. Jadi iki bar sesa. Akhirnya dikasih tahu oleh iblis dulu ada santri tidurnya itu melusing kemule ya ini. Di situ anu aja itu garap aja. Akhirnya karo bar sesa digarap itu sampai hamil. Begitu hamil akhirnya ini rame kan. Wah, terus ditakoni sing ngetengi bar sesa. Akhirnya ini zaman dulu itu ya jadi ada pemerintahan. Akhirnya si bar sesa ini dibawa gitu loh. Akhirnya ya sebelum sebelum terjadi itu setan malah nyetani mana itu bukan langsung gitu. Akhirnya wah ini rame nih enaknya gimana menghilangkan jejak dari setan. Icalakan yai jejaki. Ya apa carane ya dipateni ya. Akhirnya si perempuan hamil dipateni kali Bar Seso. Akhirnya Bar Seso kecekel akhirnya di wong sale hukum Quran mateni ya dipateni. Akhirnya Bar Seso ini akhirnya mati dipenteng mau dibeleh wis dibeleh setan teko maneh. Dadir setan ini. Bar Seso gimana? Wah, aku njaluk tolong nang awakmu supaya aku selamat. Lah sampean kepingin selamat, sampean tinggalkan sesembahan sampean Allah jadi. Sampean tinggalkan Al-Qur'an, sampean tinggalkan Nabi Muhammad. Wis sekarang sampean menyembah saya. Nanti kalau sampean menyembah saya baru sampean saya bebaskan. Akhirnya Bar Seso demi keselamatan makanya 3 bulan-bulanan iblis akhirnya nyembah nang iblis. Inilah gara-gara si Bar Seso derajatnya asali tinggi dadi derajat yang rendah. Mana cok santri ini derajatnya dhuwur apa ora? Apa meneh ustaz apa meneh Pak Yai? Nggih mboten. Lah jangan direndahkan dengan maksiat, dengan kejahatan, dengan dosa. Bener niki. Nanti lek kapan iku mandari santri ya kudu ngerti lek iki mangko barang iki mangko membahayakan awake bisa nurunake derajat. Ngono lho. Lagi walahum asarun fil wujudi minal khawdi. Lah ini adalah jejak-jejak di dalam wujud dari khafdi, merendah maupun tinggi. Maka Allah ini nadaballahu ibadahu, Allah mensunahkan kepada hamba-hambanya ila yakunal mahfud indahu. Jadi supaya apa itu hambanya ini merendah di hadapannya, yaitu al mahfudu indahum, yaitu nanti akan apa itu al mahfud yang direndahkan indahum di sisi orang banyak. Yo ndek ngersane Allah, yo ndek ngersane kancane harus memiliki sifat rendah hati. Ngono lho. Jadi ini perintah Allah itu nang hamba-hambanya mensunahkan supaya memiliki sifat yang rendah hati, ojo sombong dan congkak. Aba wastakbaro itu namanya sombong dan congkak, itu enggak bener. Itu loh. Terus wal marfu indahum. Jadi kita ini tinggi di hadapannya Allah, al marfu ditinggikan derajatnya di sisi Allah, al marfu indahum. Dan itu berarti marfu ditinggikan di sisi mereka. Jadi kapan mungkin punya derajat indah Allah ya didukurno karo Allah derajate ngono lho, ya. Lah wala yujadu kamalu hadil ibadati ila indal muhibbin. Ini enggak ditemukan sempurna ibadah ini kecuali di sisi orang-orang yang cinta kepada Allah. Ngono lho. Enggak bisa ditemukan kecuali itu cinta kepada Allah. Tapi ini loh ya. Ini kan ada keterangan ini mahfud. Kita berendah hati. Dan lihat dulu loh orangnya yang kita rendah ini. Iso orang, Bang. Lek wong iso sombong kaya setan ngono ya aja rendah sampean kok tambah ide-ide. Ngono lho. Sebab pada hadis Nabi lho. Ada Nabi itu
tawadhu ma'al mutawaddiina takabbaru ma'al mutakabbirin. Kamu rendah hatilah bersama-sama orang yang rendah hati. Kamu sombonglah terhadap orang-orang yang sombong. Jadi lek sampean dadak disombongi wong ngalah, wong mukmin enggak oleh. Wong mukmin juga punya harga diri kan? Nah nih. Li'anna mahabbata idza qarabat ta'addat ila kulli ma yata'allaqu bil mahbub. Karena cinta ini biasanya dekat dan itu bisa terhitung ya, mahabbah ila kulli ma yata'allaqu kepada setiap sesuatu yang terkait dengan yang dicintai. Ngono lho. Ini al-mahabbah bisa dekat, bisa itu terbilang setiap sesuatu yang terkait dengan yang dicintai. Itu biasanya mulai sama cinta Allah ya berarti sama niku kalian dicintai oleh hatta yuhibba habibu, sehingga yang dicintai ini bisa cinta. Wa yabghadu baghiduhu. Jadi kalau kita benci juga apa yang kita benci nanti ya jadi benci. Makanya ini ada isyarah falaka bakhiun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi mungkin kamu itu bakhiun akan membunuh nafsaka diri kamu sendiri ala asarihim karena jejak-jejak mereka illam yu'minu apabila mereka enggak iman bihadzal hadisi dengan ini hadis asafan yang dalam. Nah, kadang-kadang kan ono ya, kita niki dakwah. Terus wongi orangnya ini kadang-kadang itu melawan kita. Bahkan mengejek kita. Ini kan macam-macam orang ini. Wong awake bener-bener kok ya kenyataane malah dimusuhi, malah kebalik ngono lho modele. Wong sing ini kumangko malah musuhi ngono. Lah, apa awake dibunuh diri, ndelok ngrasakno model wong kaya ngono-ngono iku. Iya kan? Ya lah apa wae bunuh diri. Ya happy ae lah. Apa hanya sekedar menyampaikan. Dene kono trimo enggak trimo ya wis enggak urusan, itu urusannya Allah. Kita disuruh hanya menyampaikan oleh Allah. Ngono lho. Maka ini ayat wa qaulu ta'ala la wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jadi jangan menyusahkan kamu Muhammad orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. Tadi aja nyusahani kok ono keluarga ya. Keluarga baik-baik. Kemudian orang itu enggak mau berbuat baik seperti yang lain. Berbuat jelek yusariuna fil kufri. Umpama bahkan dia itu cenderung ke arah kufur, ke arah kejahatan, ke arah kejelekan, ke arah kemaksiatan. Ya wis aja nyusahno wala yahzunka, enggak ono kepentingan kono urusanmu membahayakan diri kamu sendiri ya urusan kamu. Ngono lho. Sing paling penting awake dhewe mangko menyampaikan dakwah. Selain itu enggak wis urusan kudu urusane awake dhewe, urusane kuno. Ngono lho. Nah iki kan wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, aja nyusahno. Iki kufur lho iki. Malahan orang yang cepat di dalam kekufuran. Jangan sampai menyusahkan kita. Lah kadang kan ada keluarga moro-moro keluar agama kita kemudian masuk ke agama lain. Bener enggak? Ono model ngono. Apa sakti bapakmu sing iso njaga anake cek gak murtad, cek gak kufur mau? Apa sakti sampean? Enggak. Nabiullah Nuh alaihissalam, Kan'an ini lo kesayangannya Nabi Nuh. Kenyataannya Kan'an ini lo melawan Nabi Nuh. Dia enggak beriman kepada Allah. Akhirnya Kan'an inilah itu enggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nuh ahli orang baik, Nuh ini ahli ibadah, tapi anaknya si Kan'an ini tidak mengikuti jejak daripada Nabi Nuh, akhirnya tersesat. Ngono lho. Lah saya ngomongno kiai, anak kiai kok ngono, aja dirasani kiai ini enggak salah. Kiai ini enggak salah. Enggak ada loh kiai itu enggak mendakwai anaknya, mesti lho ngarahno nang anake berbuat baik. Kaya kula ngeten niki, anak-anak kula
Cek ndek pondok, cek ning selamat donyane. Kula mboten pernah niku mikirne donya niku anak kula cek sugih kula nyambut gawe mawon mboten. Kula kan ilmu sebab niki dunia kula niki dunia ilmu yang setiap saat niki dijagakno kalih masyarakat. Lek urusan rezeki, urusan pangan niku karo Gusti Allah disediani. Paham jenengan? Ngono lho, wis disediani dhewe. Mangane anak kula niku kula bimbing ke arah ilmu bukan arah donya. Ngoten niku. Kula mesti ngenteni kula sinten ki lek malih anak kula dadi kedonyan. Rusake zaman-zaman dhisik niku sebabe anake kedonyan. Wong tuane ndek jalan Allah, anake kedonyan akhire rusak. Ngoten lho. Niki aja malah nyalahno Pak Yaine, ngoten lho. Ya salah-salah dhewe wong iku mau, iku cara syariate. Nggih mboten? Wa amal maslahatu al maksudatu li ghair, adapun kebaikan yang dituju kepada yang selain dirinya, fa innallaha jabbala tabal ibad. Allah ini mengetahui jadi memahami, mewatai watak-wataknya hamba-hamba ala nafroi atas kebencian dari sesuatu yang mereka benci. Jadi Allah itu tahu watak-watak umpamane hamba-hambanya Allah kok ada sesuatu yang mereka benci. Contohnya fakarohatul ma'asi, benci terhadap maksiat ala hadza. Nah, atas benci kepada maksiat ini itu merupakan wasilatun bisa menjadi lantaran ila tarkiha untuk meninggalkan maksiat wa nabdhiha dan membuang maksiat. Ngono lho. Dengan adanya kebencian ini loh, kebencian maksiat. Ini bisa menjadi lantaran untuk meninggalkan maksiat. Lek wong seneng maksiat lho, kuwi malih otomatis ya ini malah mendorong ke arah menjalankan maksiat. Wong seneng lek benci mbek maksiat, iki malih awake iki malih mengarahkan jadi lantaran supaya dia meninggalkan maksiat. Lalu sekarang ini sampean ini seneng apa benci? Maksiat. Nah, benci, ya. Tapi benci aja nemen-nemen lho ya. Benci nemen-nemen akhirnya anake dadi error. Nah, ini kan kemarin ya saya bilang ndek ngene Ihya ya. Di kitab Ihya itu ada yang kemarin ini saya terangkan, enggak boleh kita itu terlalu ekstrim ya. Napa benci ambek maksiat, benci ambek kejelekan, kuweting ambek wong sing nglakoni kejelekan. Akhire apa yang terjadi, anak-anake iki malah luwih nemen daripada wong-wong sing kita benci mang. Banyak kan model ngono? Anake kiai, anake ustaz ternyata tambah nemen ngono. Wis sawe rileks ae lah. Rileks ae. Jadi pokoknya yo aja seneng. Jelas aja seneng. Mau sampean ndek waduh aku suwen ngambek karaoke iku. Ngono dane ora genah iki sampean. Engko ya sampean mali mlebu nang karaoke engko. Sing soro sapa? Anak bojo malian. Masale kena niku perek-perek nggih. Lamin khaisu tidak dari sekiranya tempat. Niki khaisu itu min khaisu itu dari sekiranya tempat. Sekiranya nggon ngono mana nih biasa. Innaha sesungguhnya maksiat itu min fi'lillah, itu termasuk bagian dari apa itu ciptaan Allah. Jadi min khaisu innaha min fi'lillah, itu dari pekerjaan Allah. Itu enggak betul. Ngono lho. Jadi wong ngene iki lak digawe karo Gusti Allah. Lah ngene lek gak ono sing nglakoni iki mau sepi mendakan. Aku tak lakonane wis ngono, tak terjune ae ndek kene. Wong ngene iki kabeh wis dikersakno Gusti Allah, ngene iki ngene ngono-ngono ngene ku ya wis ciptaane Allah. Lek ngono aku ya wis gak popo ngene iki, wong iku ciptaane Allah ngono. Iki diarani mung hakikat kucluk.